apa urgensinya mampu baca Al-Quran dengan kepemimpinan? Kalau memang itu yang menjadi standar, seharusnya kita ajukan Ustadz Takdir Firiza Hasan untuk menjadi calon gubernur. Juara musabaqah. Ada Ustadz Iqbal Hasan. Memang anak-anak Tengku Hasan ini ahli baca Quran semuanya. Kita ajukan saja mereka, karena memang mereka juara musabaqah. Maka ada persoalan tentang kepemimpinan, bukan tentang baca Al-Quran. Seharusnya pemimpin bukan seorang yang pandai baca Al-Quran. Pemimpin adalah seorang yang memahami Al-Quran. Maka tes untuk para pemimpin adalah tes musabaqah fahmul Quran. Sedangkan baca Quran itu seharusnya menjadi standar untuk menjadi orang Aceh. Jadi kita harus sampaikan kepada Disduk Capil yang mengeluarkan KTP, setiap orang yang ingin dapatkan KTP Aceh, tes dulu, mampu nggak baca Quran. Kalau tidak, jangan berikan KTP Aceh, karena di dalam KTP Aceh itu tersimpan biaya pengobatan gratis. Selamat menonton, dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم ورحل صفوفهم. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم. اللهم انصر المسلمين أعداءنا وأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullah al-azim ya Allah. Astagfirullah al-azim ya Rahman. Astagfirullah al-azim ya Rahim. Astagfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih hidupkan kita, masih beri kesehatan, kebahagiaan, ketenangan. Alhamdulillah kita dapat masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Udaranya pun sangat segar di masjid ini. Allahu Akbar, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa yabluwana ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur lisan dengan mengucapkan zikir, syukur badan dengan menunaikan ketaatan dan menjauhkannya dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini kita dapat melangkah dan telah sampai di sebuah masjid yang bersejarah, diabadikan dengan nama tokoh sejarah Tengku Cik Lam Jabat. 40 tahun yang lalu saya masih SD ketika Ibrahim Hasan menjabat sebagai gubernur Aceh. Beliau berkunjung ke kampung saya di Kampung Blangporoh, Kecamatan Labuan Haji, Aceh Selatan, ke pesantren Darussalam Labuan Haji. Saat itu di dalam sambutannya beliau menyampaikan sebuah kebijakan
bahwa tidak boleh ada anak SD yang tamat sekolah kecuali lancar baca tulis Al-Quran. Itu tahun 85. Tahun 86 beliau datang lagi dalam rombongan dengan Pak Bustanil Arifin almarhum, Allahumma gfir lahum jami'ah, membawa 2 orang hafidh Al-Quran dari Jakarta. Lalu atraksi kemampuan hafal Al-Quran mereka dipertontonkan di hadapan guru-guru ngaji yang sudah sangat alim. Di masa itu tahun 80-an kita tidak pernah bayangkan di Aceh bahwa akan ada orang-orang yang mampu hafal Al-Quran. Kita hanya bercerita tentang Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran di usia 7 tahun. Begitu mendengar ada orang hafal Al-Quran, guru-guru kita tidak percaya. Maka ditampilkan hafidh ini di atas panggung. Saya masih ingat waktu itu masih SD, pakai celana pendek. Kalau sekarang malah nggak pakai celana. Nah, saya sekarang pakai kain sarung. Karena Nabi pakai kain sarung, tidak pernah pakai celana panjang. Maka yang pakai celana panjang itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Silakan cek hadisnya. Nabi selalu berbicara tentang kain sarung, izarun. Allah Ta'ala juga pakai kain sarung. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, al-kibriya'u izari, kesombongan itu adalah kain sarungku. Faman saraqahu minni alqaituhu finnar, barang siapa yang mencuri kain sarung itu dariku, kata Allah, aku campakkan ia ke dalam neraka. Maka kalau melihat ada orang ngaku-ngaku sunnah tapi pakai celana panjang, yakinlah dia ahli bid'ah. Nabi rambutnya panjang, tapi saya perhatikan ustaz-ustaz sunnah itu botak semuanya. Saya nggak tahu sunnah apa yang mereka baca, yang minta pakai ya. Ini yang terjadi. Maka tampillah mereka ke atas panggung. Guru-guru kita tidak ada yang hafal Al-Quran. Mereka ambil mushaf Al-Quran, dibuka di halaman tertentu, dites, dibaca 1 ayat, disuruh lanjutkan kepada 2 orang hafidh ini. Mereka lanjutkan ayat itu dengan lancar. Berulang-ulang maju ulama-ulama yang lain mengajukan pertanyaan, diuji, dites sampai mereka yakin benar-benar bahwa ada orang Indonesia yang mampu hafal Al-Quran. Maka 40 tahun sejak dari saat itu tahun 85. Sekarang sudah tahun 2024. Sudah banyak hafidh di tengah-tengah kita. Mungkin anak-anak kita juga sudah menjadi hafidh. Tapi hafidhnya kita bukan karena kebutuhan, lebih karena sekedar kebanggaan. Maka betapa ada orang-orang tua yang duduk diskusi, arisan, kumpul-kumpul sambil membangga-banggakan anaknya. Anak saya Pak Ustaz, alhamdulillah sudah hafal Quran 5 juz. Datang bapak yang satunya lagi, anak saya Pak Ustaz sudah 10 juz. Ada yang lain nggak mau kalah, anak saya sudah 30 juz Pak Ustaz. Ada yang tidak mau kalah lagi, dan anak saya malah sudah 32 juz Pak Ustaz. Lebih hafalannya. Kenapa? Hanya sekedar untuk kebanggaan orang tua. Maka setelah anaknya hafal Al-Quran, dia lanjutkan pendidikan yang tidak mampu ia hubungkan materi pendidikan tersebut dengan Al-Quran yang dia hafal. Akhirnya lupa. Al-Quran tidak wajib dihafal. Tidak semua sahabat Nabi itu hafal Al-Quran. Tapi kalau sudah hafal Al-Quran, lupa, itu menjadi dosa. Maka datang seorang ibu-ibu ke rumah saya di Kota Madiacat Keung, memasukkan keponakannya ke pesantren, lalu bercerita tentang putri beliau yang tamat hafidh dari sebuah lembaga pendidikan yang populer di Aceh. Beliau melanjutkan ceritanya, anak saya perempuan Pak Ustaz. Saya pikir mau ditawarkan ke saya. Sekarang sudah masuk kuliah USK Fakultas Teknik. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Al-Quran yang dia hafal. Maka karena saya khawatir hafalannya hilang, sekarang saya punya pekerjaan tambahan setiap pagi untuk mengulangi hafalannya, mengulang-ulang hafalannya. Saya sampaikan kepada beliau, Bu, tidak ada pelajaran yang tidak terhubung dengan Al-Quran. Semua pelajaran bermuara dari Al-Quran. Masalahnya adalah ketidakmampuan para guru dan para dosen untuk menghubungkannya dengan Al-Quran. Maka di Mesir, di Al-Azhar, bahkan fakultas ilmi bagian sains, kedokteran, ekonomi, itu diwajibkan mahasiswanya untuk hafal Al-Quran 30 juz agar mereka mampu menghubungkan kedokteran dengan Al-Quran, ekonomi dengan Al-Quran dan lain sebagainya. Hanya di negeri kita, guru dan dosen-dosennya tidak mampu menghubungkan Al-Quran dengan ilmu-ilmu tersebut.
Dan yang kedua saya sampaikan ke beliau, inilah yang makna ungkapan orang tua, hanabut mitabut cop lakin silik bak perut jodapih ud. Kita minta anak-anak hafal Al-Quran, lalu kita tidak tahu mengarahkan mereka kemana, maka bertambah pekerjaan. Anak Anda tidak hafal Al-Quran, Anda tidak berdosa. Tapi setelah dia hafal, tidak mampu dia jaga hafalan, maka Anda akan berdosa. Maka sebelum kita bersemangat untuk mengajak anak menjadi hafid, proyeksikan masa depan mereka, pendidikan apa yang akan ditempuh. Atau silahkan pendidikan umum, tapi di lembaga mana yang hafalan-hafalan Al-Qurannya itu bisa menyatu dengan pelajaran yang ia kuasai. Maka insya Allah dia akan menjadi seorang birokrat yang hafal Al-Quran. Dia akan menjadi teknokrat yang hafal Al-Quran. Dia akan menjadi mubaligh yang hafal Al-Quran. Dia akan menjadi ustadz yang hafal Al-Quran, guru yang hafal Al-Quran, bahkan seorang saudagar yang hafal Al-Quran. Itu yang kita harapkan. 40 tahun setelah itu, ketika beberapa hari yang lalu kita melihat ditayangkan secara resmi, disiarkan ke publik tentang uji baca Al-Quran para pemimpin kita, kita menjadi malu dalam pandangan dunia. Ketika provinsi lain di Indonesia ada yang kepala daerahnya sudah hafal Al-Quran 30 juz, padahal negeri mereka tidak berjuluk Serambi Mekah. Di Serambi Mekah, jangankan hafal 30 juz, juz 30 saja kita nggak hafal. Itu satu aib bagi kita. Tapi ada hal yang kedua yang patut kita pertanyakan. Apa urgensinya mampu baca Al-Quran dengan kepemimpinan? Kalau memang itu yang menjadi standar, seharusnya kita ajukan Ustadz Takdir Firiza Hasan untuk menjadi calon gubernur. Juara musabaqah. Ada Ustadz Iqbal Hasan. Memang anak-anak Tengku Hasan ini ahli baca Quran semuanya. Kita ajukan saja mereka, karena memang mereka juara musabaqah. Maka ada persoalan tentang kepemimpinan, bukan tentang baca Al-Quran. Seharusnya pemimpin bukan seorang yang pandai baca Al-Quran. Pemimpin adalah seorang yang memahami Al-Quran. Maka tes untuk para pemimpin adalah tes musabaqah fahmul Quran. Sedangkan baca Quran itu seharusnya menjadi standar untuk menjadi orang Aceh. Jadi kita harus sampaikan kepada Disduk Capil yang mengeluarkan KTP. Setiap orang yang ingin dapatkan KTP Aceh, tes dulu, mampu nggak baca Quran. Kalau tidak, jangan berikan KTP Aceh. Karena di dalam KTP Aceh itu tersimpan biaya pengobatan gratis. Setidak-tidaknya, obatilah orang yang pandai baca Al-Quran ataupun ada keinginan untuk mampu baca Al-Quran. Tapi hari ini, bahkan untuk jadi pemimpin saja di tes baca Quran yang seharusnya sudah selesai di tingkat SD. Ya ulah-ulah. Ini bukan kesalahan mereka yang dites, tapi kesalahan sistem kita yang tidak memproteksi orang Aceh harus lancar baca Al-Quran. Makanya kalau saya jadi gubernur, jangan lupa pilih saya. Ini yang harus kita jaga, legasi kita, warisan kita kepada anak cucu, orang yang pandai membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Maka sepatutnya untuk calon pemimpin tidak dites baca Al-Quran, langsung dites khutbah Jumat. Untuk calon kepala daerah, bupati dan wali kota, diundang langsung jadi khatib hari Jumat di Masjid Agung daerah masing-masing. Untuk calon gubernur, dites untuk menjadi khatib, langsung diundang hari Jumat di Masjid Raya Baitur Rahman. Berani enggak? Dan dengan itu dibuat syarat tesnya, insya Allah untuk saya dan Ustadz Zul Arafah terbuka peluang nantinya. Yang cara pahlawan. Maka kalau tes itu yang kita jadikan syarat, insya Allah pihak-pihak yang tidak ingin orang perempuan jadi pemimpin itu akan tereliminasi dengan sendirinya. Karena tidak mungkin perempuan menjadi khatib. Nyoba pegah huri inang hanya pemimpin, huri agak hanya pemimpin. Tes je khatib, hanya kebocet, hanya rakaat. Maka buatlah persaingan secara elegan. Jadi kalau tidak mampu menjadikan khutbah sebagai barometer kepemimpinan, jangan berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Kenapa? Di masa lalu dilarang orang perempuan jadi pemimpin karena dari mulut pemimpin tersebut keluar fatwa hukum. Dan orang perempuan kapasitas otaknya setengah laki-laki. Dulu. Makanya di masa lalu sepanjang sejarah para ulama itu laki-laki. Penulis kitab, silahkan cek semua kitab di masa lalu. Tidak ada seorang perempuan pun penulis kitab.
Bahkan di bidang ilmu pengetahuan umum, tidak ada seorang perempuan pun yang menjadi penemu. Para penemu itu semuanya laki-laki. Penemu listrik Thomas Alva Edison, laki-laki. Penemu telefon Alexander Graham Bell, laki-laki. Penemu teropong bintang Galileo Galilei, laki-laki. Tidak ada seorang pun yang menjadi penemu di masa lalu, karena wanita di masa lalu tidak bisa menemukan apapun selain seorang laki-laki untuk menjadi suami. Tapi hari ini kecerdasan orang perempuan sudah di atas laki-laki. Bukan karena orang perempuan menjadi lebih pandai, tetapi karena laki-laki menjadi lebih bangai. Kenapa? Karena otak laki-laki dirusak dengan pornografi dan porno aksi. Sedangkan orang perempuan jiwa porno itu tidak terlalu seperti laki-laki. Makanya dalam dunia kriminal, kasus intip mengintip orang mandi selalu objeknya perempuan dan subjeknya laki-laki. Ada tertangkap seorang laki-laki ngintip perempuan mandi. Sampai sekarang saya belum mendapatkan kasus ada seorang perempuan mengintip cowok mandi. Kenapa? Karena otak laki-laki dengan otak perempuan berbeda. Laki-laki senang melihat perempuan telanjang, sedangkan perempuan senang melihat laki-laki yang berseragam, men in uniform. Maka kalau sudah berseragam, tentara, polisi, TNI, satpam pun jadi. Yang penting berseragam. Menyekan pramuka paling kurang hansip. Yang penting berseragam. Maka orang-orang yang tidak berseragam seperti saya dan Ustaz Zul Arafah hanya lupa payah dalam kahwin. Apa? Tidak ada seragam. Makanya Ustaz Zul Arafah buatlah seragam untuk anggota kawan-kawan yang dari Arafah. Kena seragam ya. Saya kena seragam jika gagah ya. Tak takut keangkatan, tak segan ke pakaian. Ini masalah kita. Maka hari ini perempuan lebih maju di bidang pendidikan. Coba cek di sekolah SMP ke atas, itu setiap kali pembahagian rapor juara kelas rata-rata perempuan, jarang laki-laki. Padahal di zaman saya dulu 70% juara kelas laki-laki, sisanya perempuan. Hari ini hampir 95% juara kelas perempuan, sisanya laki-laki. Itu mungkin laki-laki yang agak keperempuan-perempuanan. Ini terjadi, alam sudah mulai berubah. Maka hari ini ketika kita tidak mendapatkan pemimpin yang punya kapasitas untuk bagaimana menjadi penguasa di negeri Aceh, mengelola Aceh yang bersyarat Islam, semakin ke depan kita semakin dipermalukan. Aceh katanya bersyarat Islam, tapi prestasi kita luar biasa. Menjadi juara provinsi termiskin di Pulau Sumatera berturut-turut lebih dari 4 kali. Dari piala bergilir menjadi piala tetap. Kita ditambah prestasi lagi. Nomor 1 di tingkat nasional kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Kita dapat prestasi lagi. Aceh juara 1 bencong nasional. Luar biasa prestasi kita. Dan itu sepatutnya dirayakan. Maka seharusnya bencong yang juara itu telah mengharumkan nama Aceh ketika pulang ke Aceh disambut dengan prosesi pesiju. Kenapa? Karena saya tidak melihat ada pemimpin dan tokoh-tokoh Aceh yang merasa malu atas realitas ini. Kita hanya mampu menghujat dan menggugat. Maka setelah berlalu sekitar sebulan 2 bulan dianugerahkan Aceh sebagai provinsi juara bencong nasional. Kalaulah pemimpin kita malu, maka sungguh dalam menghadapi agenda nasional PON ini, kalau pemimpin kita punya malu, semua bencong-bencong itu akan disembunyikan kecekeung. Kenapa? Banyak orang yang tidak percaya Aceh juara bencong nasional. Mereka akan mempersepsikan ini hanya perusakan citra Aceh. Ini pembusukan citra syariat di Aceh. Mereka tidak percaya. Tapi mereka yang tidak percaya tersebut sekarang sedang menuju ke Aceh. Andai kata saya jadi pemimpin Aceh, saya kumpulkan semua bencong, saya bawa ke Cekeung. Nanti setelah selesai PON keluar lagi. Tapi apa yang terjadi? Mereka datang kemari, mereka melintas di jalan-jalan di kota Banda Aceh, dan mereka lihatlah ternyata bencong-bencong di Aceh jauh lebih cantik daripada bencong yang juara kemarin. Akhirnya mereka berkesimpulan, memang Aceh layak jadi juara bencong nasional. Aceh dilawan. Ini masalah kita. Kenapa? Karena pemimpinnya tidak memahami Al-Quran. Persoalan yang kita hadapi dengan solusi yang ditawarkan berbeda. Maka kita seperti menghadapi sebuah soal cerita. Antara soal dengan pertanyaan tidak terhubung sama sekali. Ada sebuah lokomotif menarik 5 gerbong kereta api. Setiap gerbong itu membawa 50 orang penumpang.
Mau dah fikirkan mudah tak jawapan. Lalu diajukanlah pertanyaan, berapa usia masinisnya? Empat dia minta jawaban. Ini masalah kita. Maka yang kita hadapi menjelang PON ini bukan tentang konsumsi halal, bukan makanan halal, tapi tentang transaksi yang halal. Karena orang-orang yang datang dari luar tidak datang ke dapur kita untuk melihat bagaimana ayamnya disembelih. Mereka melihat bagaimana ayam yang dijual ini transaksinya halal. Tapi sudah lama saya idam-idamkan agar transaksi di warung-warung nasi, di warung kopi di Aceh itu menjadi halal. Sampai sekarang, termasuk nanti kita duduk di warung kopi tidak halal. Kenapa? Karena seharusnya transaksi beli dan bayar dulu, baru Anda makan. Dan ternyata tidak terjadi. Kita makan dulu, kita minum dulu, baru bayar. Nyampai duduk syariahnya. Seharusnya itu yang dipikirkan oleh para pemimpin Aceh. Agar begitu tamu datang dari luar kemari, tidak ada penipuan di warung-warung tersebut. Setiap kali mereka akan makan, mereka tahu berapa harganya. Maka saat pulang mereka lihat, luar biasa Aceh ini, transaksinya sangat syariah, dan syariah itu sangat higienis. Maka bayangkan di warung kopi, itu kue yang diletakkan di dalam piring di meja kita, itu berulang-ulang dari pagi sampai petang kalau nggak habis. Dan bayangkan berapa banyak tangan yang menjamahnya. Disuguhkan pagi kuenya, begitu kita ambil pegang berminyak, oh meminyak dah, enggak jadi. Nanti jam 8 ditaruh lagi, oh meminyak dah, enggak jadi. Jam 12 siang datang orang yang ketujuh untuk menyentuhnya, oh enggak ada minyak lagi, habis minyak kena tangan orang lain, baru dimakan kuenya. Kecuali kita mengikuti ajaran Imam Al-Ghazali, makanan yang paling berkah adalah yang paling banyak tangan menyentuhnya. Nyan menteng hai ke fikir dia kaitannya pakai. Ini masalah kita. Masalah yang kedua, kita letakkan praktek syariat, kita lupa bahwa barometer yang paling rendah bersyariat adalah di jalan raya. Wa imatatul adza anit tariq wa adnaha imatatul adza anit tariq. Iman itu ada 70-an atau 60-an cabang. Paling tinggi cabangnya la ilaha illallah, paling rendah cabangnya imatatul adza anit tariq. Apa itu imatatul adza anit tariq? Bukan memindahkan duri dari jalan, tetapi menghindarkan gangguan dari jalan. Tapi yakinlah, jalanan Aceh bukan jalanan yang paling aman untuk berlalu lintas. Saya dari Kota Madia Keeng kemari saja, jarak tempuhnya hanya 17 km. Itu beberapa kali saya berdoa kepada Allah. Apa doanya? Begitu sedang melaju kencang, bayangkan dari Keeng kemari. Jalur cepat itu paling kanan. Dan di kanan itu banyak becak tanpa lampu depan belakang, berjalan santai. Setiap kali terjebak dengan becak tersebut harus ngerem mendadak. Saat itu keluar doa dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan ada relawan yang bersedia untuk menabrak mereka. Truk banyak wong gih payahnya jaga. Kenapa tidak ada pemimpin Aceh yang berfikir untuk memberikan ruang di jalan itu sesuai kapasitasnya? Kita bersyariat Islam, jaga ruang publik tersebut, jangan ada yang melintas di jalan raya kecuali memberikan hak setiap orang. Kita diberikan anugerah oleh Allah kekayaan, sanggup beli mobil. Ini bahkan pejabat yang pakai mobil plat merah itu parkir sembarangan. Di Ulai Karing itu di depan Masjid Baitul Salihin, untuk ngopi di warung tersebut mereka parkir di atas badan jalan. Tapi adakah pemimpin Aceh yang risau? Tidak. Gubernurnya tidak risau, bupati wali kotanya tidak risau, yang risau hanya wali kota Keeng saja. Ini masalah sederhana. Bagaimana kita melintas di jalan raya jangan terjebak dosa melihat orang yang pamer aurat. Padahal rumusannya sederhana sekali. Ada Satpol PP dan WH yang memang sudah rutin digaji setiap bulan, tinggal tugaskan mereka untuk berada di persimpangan-persimpangan utama. Begitu lampu merah menyala, patroli sebentar, lihat orang yang celana pendek, lihat orang perempuan yang terbuka aurat, sapa dengan ramah, dengan akhlak, dengan hormat, tanpa harus marah-marah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami dari Dinas Syariat Islam dari Satpol PP dan WH Aceh sedang bertugas. Kami lihat Bapak pakai celana pendek. Ini kenapa celana pendek, Pak? Itu tentu Bapak yang ditanya, beliau sambil tarik-tarik celana supaya lebih panjang lagi. Aduh, minta maaf Pak, saya subuh tadi keluar agak panas, Pak. Pajan pun suum subuh. Ya, maka kita ingat, baik Pak, nggak apa-apa. Ini tolong besok jangan diulang lagi. Besok beliau lewat lagi, tegur lagi dengan teguran yang sama tanpa meningkatkan tensi emosi kita. Pak, ini kenapa masih pakai celana pendek? Jangan masih, kenapa pakai celana pendek? Tang-tang ketua ada badau. Yakinlah 3 hari berturut-turut kita patroli demikian, beliau akan risih lewat di jalan yang sama, pakai pakaian yang sama.
hang kemah daya kenan nasat pol PP ada menyang tapi yang perempuan yang terbuka auratnya, yang enggak pakai jilbabnya. Minta maaf Bu, kami dari Satpol PP dan WH mau bertanya, ini kenapa Ibu enggak pakai jilbab? Aduh Pak, tadi ada jilbab waktu naik sepeda motor, tapi karena kencang sekali saya balap diterbangkan angin. Baik Bu, enggak apa-apa, besok dipakai yang bagus. Yang kedua, jaga jangan ada yang berboncengan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka betapa hampir setiap pekan ada anak hasil yang lahir di luar nikah, anak zina, tapi tidak ada yang menghiraukan. Patroli, setiap melihat yang berboncengan bukan suami istri, datang dan tanyakan. Minta maaf Pak, kami dari Satpol PP dan WH Dinas Syariat Islam Aceh mau bertanya, itu yang dibonceng di belakang siapa? Adik Pak. Adik ketemu kapan? Kemarin Pak. Nah, turunkan dia di sini, lanjutkan perjalanan. Peraturan yang ketiga kita buat, di atas jam 10 malam tidak boleh lagi ada orang perempuan yang berkeliaran di luar, kecuali dengan keluarga. Andai kata 3 peraturan ini kita jalankan di Aceh, enggak masalah siapapun yang ingin buat konser. Karena konser baru dimulai jam 9 malam. Mamnya potiploh rinang payah ibu, apa ni begadang. Silakan buat konser, tapi jam 10 yang perempuan sudah harus pulang. Mamnya rinang ibu, uragam pubu luar menyorinang kai dalam mandu. Hal-hal sederhana tanpa kita harus ribut dengan para pihak yang lain. Maka hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, ini masalah kita, para pemimpin yang tidak lagi menawarkan solusi untuk kita. Maka kita harus hati-hati dalam memilih kepemimpinan. Bukan tentang mampu tidak mampu baca Al-Quran, tapi mampu tidak mampu memahami Al-Quran dan mampu tidak mampu untuk mengeksekusi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka mudah-mudahan Allah anugerahkan untuk kita pemimpin-pemimpin yang baik. Yang tidak baik semoga dipanggil kembali oleh Allah atau dipanggil oleh KPK minimal. Dan mudah-mudahan yang tersisa untuk kita adalah yang mengarahkan kita untuk menuju ke siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian provokasi kita untuk pagi hari ini. Demikian dari saya, terima kasih atas kehormatan diundang bergabung dalam majelis ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.